Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua bermanfaat akan mempersembahkan kalian. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok 4 paslonnya apa? Kami cerdas, cerdas dan hebat. Kelompok 4 ada punya gak? Ada. One, two, three, four. Dua, tiga kawan-kawan yang berbahagia, mohon support dan dukungannya ya. Kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Farisi dari kelompok 4 akan membahas pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Secara umum, globalisasi adalah hubungan antar negara yang sifatnya menyeluruh. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan iptek dan komunikasi, seperti telepon dan internet. Untuk lebih memahami seperti apa itu globalisasi, kita bisa melihat contoh yang telah terjadi di kehidupan sehari-hari. Berikut teman saya akan memberikan contoh apa saja dampak atau bentuk dari globalisasi tersebut. Globalisasi tentunya membawa manfaat yang positif dalam kehidupan masyarakat. Contoh manfaat globalisasi bagi kemajuan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, kemudahan di bidang komunikasi. Globalisasi juga sangat berpengaruh dalam kemudahan di bidang komunikasi. Sekarang ini masyarakat sudah dapat dengan mudah berkomunikasi dengan kerabat atau saudara walaupun jaraknya sangat jauh. Dengan hadirnya teknologi layanan video call juga sangat membantu masyarakat untuk berkomunikasi, melepas rindu dengan orang terkasih yang jauh di sana. Kedua, memperluas wawasan budaya. Jangankan di dunia, Indonesia sendiri memiliki budaya sangat banyak. Jadi dengan adanya globalisasi ini, masyarakat dapat menjelajahi berbagai macam budaya, baik di dalam negeri maupun internasional. Alat promosi dan teknologi informasi yang canggih juga sangat membantu mempublis budaya sehingga dikenal oleh banyak orang di dunia. Kedua, mengubah pola pikir menjadi modern. Globalisasi membuat masyarakat menjalani kehidupan dengan sangat dinamis. Akibatnya, setiap orang akan tetap mengikuti arus globalisasi. Agar apa? Agar mereka tidak ketinggalan. Meningkatkan pengetahuan dalam hal pengetahuan, tentu saja dengan globalisasi. Jadi masyarakat akan banyak meningkat. Teknologi yang diciptakan, bahasa asing yang dipelajari, budaya internasional yang diperkenalkan, dan lain sebagainya akan menambah pengetahuan setiap masyarakat. Pertukaran pelajar juga sangat bagus untuk meningkatkan pengetahuan. Yang keempat adalah kualitas hidup lebih baik.
Baiklah, saya akan menjelaskan gejala-gejala globalisasi di dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang iptep, di mana adanya kemajuan bidang iptep menghasilkan peralatan-peralatan dan teknologi yang dapat mempermudah manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta di dalam berbagai aktivitas. Ada 3 contoh. Yang pertama, penemuan internet. Penemuan internet dapat mempermudah manusia di dalam mengetahui berbagai kejadian atau peristiwa yang ada di muka bumi. Contoh yang kedua, adanya penemuan alat transportasi yang canggih dan modern yang dapat mempermudah dan mempercepat perjalanan manusia. Contoh yang ketiga, adanya penemuan alat-alat kantor yang dapat membantu manusia di dalam menyimpan atau mengolah data. Selanjutnya, bidang budaya. Meningkatnya interaksi sosial dengan budaya asing, baik melalui media massa maupun media internet. Contohnya adalah interaksi sosial masyarakat Indonesia dengan budaya K-pop, di mana dalam hal ini banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya remaja yang seperti saya, yang sangat mengagumi budaya K-pop serta lagu dan musiknya. Dan hal tersebut membuat banyaknya remaja yang bahkan sampai rela untuk menghadiri konser-konser musik K-pop. Dan adanya contoh kasus ini yang nantinya membuat interaksi masyarakat Indonesia dengan budaya K-pop akan tercipta hubungan baik. Selanjutnya, bidang ekonomi, meningkatnya daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu berkaitan dengan pembelian barang-barang atau produk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya, daya beli terhadap pakaian dan makanan. Teori-teori globalisasi. Bila dihubungkan dengan gejala-gejala globalisasi dari bidang iptek, perlu tahu dahulu bahwa berdasarkan teori globalisasi menyatakan sebuah pernyataan yang mempunyai konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang atau lembaga di seluruh dunia berjalan. Dilihat dari gejala medimisasi di bidang sosial, terlihat peningkatan migrasi antar negara, terjadi kegiatan ekspor dan impor, adanya pertukaran budaya antar negara. Tentu itu semua tak luput dari peran lembaga negara yang mengatur ekspor dan impor. Lalu dengan migrasi yang dilakukan, sebagian orang membuat masyarakat lokal akan menerima budaya baru, sehingga budaya lokal akan semakin tergerus dan hilang, sebab budaya dibawa oleh para migrasi tersebut. Baik, dari pembahasan tadi mulai pengertian gejala, dampak dan kaitannya dengan teori, dapat diambil kesimpulan bahwa globalisasi itu adalah satu proses menuju kerjasama, yaitu sebuah hubungan yang dijalin baik dengan antar individu, kelompok sampai negara. Dan tentunya globalisasi itu akan muncul dibarengi dengan gejala-gejala. Lalu dari gejala-gejala yang timbul, maka kemudian bisa dihubungkan dengan teori-teori yang ada, baik teori globalisasi, formalis sampai tradisionalis. Dan perlu kita ketahui, apapun yang terjadi tak akan luput dari dampak positif dan negatifnya. Sekian kesimpulan mengenai globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim.